Shalom, halo adik-adik. Senang sekali Lose hari Minggu ini bisa menjumpai adik-adik di sekolah minggu. Hari ini Lose ditemani oleh Christian dan Chelsea. iya, adik-adik kita akan memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tutup lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami dengan penuh sukacita, kami ingin menaikkan puji-pujian kepadamu. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengasihi adik-adik begitu indah. Kasihnya begitu indah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, berikan dengan hati yang penuh sukacita. Dan kita akan memuji satu pujian lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita semua ada di rumah, tetapi kita boleh terus memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada saat ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, pada minggu ini kita akan melanjutkan tentang kitab-kitab di Perjanjian Lama dalam kitab-kitab nabi-nabi kecil. Pada saat hari ini kita akan belajar tentang 4 kitab ya. Yang pertama kitab Yunus, Mika, Nahum, dan Habakuk. Nah, kita akan mempelajari kitab ini satu persatu ya. Yang pertama kita akan belajar tentang kitab Nabi Yunus. Tentunya adik-adik sudah banyak yang tahu ya bagaimana cerita tentang Nabi Yunus. Nabi yang terkenalnya dimakan oleh ikan yang besar. Nah, kita akan belajar mengingat kembali ya. Kita akan melihat di lembar Carita Huyuk di halaman yang pertama ini ya. Nah, Yunus adalah anak dari Amitai. Nah, nama Yunus berarti merpati. Yunus hidup pada zaman kerajaan Raja Yerobeam yang kedua, yang menjadi raja bangsa Israel di kerajaan utara. Nah, Yunus ini tinggal di Gad Hefer, sekitar 3 mil atau 5 km dari kota Nazaret. Adik-adik bisa melihat di peta gambar tersebut ya. Ada Gad Hefer di situ, ada Yehuda. Nah, ada beberapa kota-kota yang mungkin adik tahu. Nah, kita akan mencoba mengingat kembali ya apa yang terjadi kepada Yunus. Pada suatu hari firman Tuhan datang kepada Yunus, memerintahkan Yunus untuk pergi kemana? Kota Niniwe. Ya, adik bisa melihat di mana kota Niniwe di peta itu. Tetapi apa yang terjadi? Yunus tidak mau menaati Allah dengan segera. Tetapi dia pergi kemana adik-adik? Ke Tarsis, menggunakan sebuah kapal ya adik-adik ya. Tapi adik-adik, apakah akhirnya Yunus sampai ke Tarsis? Tidak ya. Nah, di jalan di tengah lautan tiba-tiba Tuhan mendatangkan gelombang besar, angin. Di situ Allah menggoncangkan kapal yang dipakai oleh Yunus, di mana akhirnya di situ para penumpang di situ mengetahui bahwa Yunus melakukan mengingkari perintah Tuhan. Di situ akhirnya Yunus dilempar ke dalam lautan, dan di dalam lautan itu pun Tuhan menolong Yunus dengan mengirimkan seekor ikan yang besar memakan Yunus, sehingga Yunus tetap hidup walaupun di dalam perutnya ikan. Selama beberapa hari Yunus di dalam perut ikan berdoa kepada Tuhan, sampai akhirnya apa adik-adik? Ikan besar itu mengeluarkan Yunus sampai di daratan. Nah, Tuhan menjaga Yunus begitu indah ya, dengan memakai seekor ikan besar. Nah, lalu saat itu akhirnya Yunus menaati perintah Tuhan dan pergi ke kota Niniwe. Di sana Yunus berkata tentang pesan Tuhan yang terdapat di Yunus 3 ayat yang keempat. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Karena apa adik-adik? Karena Niniwe itu sudah melakukan banyak kejahatan, sampai-sampai banyak orang yang menderita, dan Tuhan marah kepada kota Niniwe, dan Tuhan akan menghukumnya. Pada saat orang-orang Niniwe mendengarnya, orang-orang Niniwe itu akhirnya bertobat.
khususnya Raja Niniwe itu membuka jubahnya dan dia berlutut kepada Allah, berseru kepada Allah, dan juga memerintahkan rakyatnya untuk berseru kepada Allah, meminta pengampunan, bertobat, tidak melakukan kejahatan lagi. Di situ akhirnya Tuhan memberikan belas kasih-Nya kepada orang-orang Niniwe dengan tidak jadi untuk memberikan hukuman. Di situ kita belajar bagaimana Allah juga mengasihi orang-orang yang di luar dari umatnya, adik-adik. Orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Tetapi Yunus sempat kecewa kepada Allah karena tidak jadi. Tapi dengan nasihat dari Allah, firman yang dari Allah, akhirnya Yunus mengetahui bahwa Allahnya begitu maha kasih. Itu yang pertama, adik-adik, tentang Nabi Yunus. Yang kedua ya, adik-adik ya, kita akan belajar tentang Nabi Mika. Nah, kita boleh melihat di lembaran yang kedua ini gambar berikut. Saya akan bacakan ya. Aku adalah Mika, berasal dari Moroshet. Namaku itu kependekan dari kata Mika Yahu, yang artinya adalah siapa yang seperti Tuhan. Aku tinggal di Yehuda, dan Allah mengutusku untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Yotam, Ahaz, dan Hizkia adalah raja-raja Yehuda selama aku melayani Allah sebagai nabi. Nah, adik-adik, pada saat Nabi Mika ini, Tuhan memanggil Nabi Mika untuk memberikan berita atau pesan kepada bangsa Yehuda. Berita apa? Nah, yang pertama adalah berita yang buruk, dan yang kedua adalah berita yang baik. Nah, jadi ada dua berita yang disampaikan kepada bangsa dan raja-raja Yehuda. Berita buruk dan berita baik. Apa berita buruknya? Berita buruknya adalah bangsa Israel itu sering melakukan dosa dan pemberontakan kepada Allah. Bangsa Israel sering membenci keadilan dan memperlakukan orang miskin dengan tidak adil. Maka adik-adik, Tuhan nantinya akan menghukum bangsa Israel. Bangsa Israel akan dibuang. Bangsa Israel akan dijajah oleh bangsa yang lebih besar. Tetapi berita baiknya, adik-adik, berita baiknya adalah hukuman yang diberikan Allah itu tidak akan terjadi selamanya. Tetapi Allah akan kembali menyelamatkan bangsa Israel, umatnya itu. Tuhan akan memelihara kita seperti seorang gembala yang memelihara domba-dombanya. Jadi kita tidak akan ditinggalkan terus, tetapi suatu saat nanti Tuhan akan kembali menolong kita, adik-adik. Asal pesannya dari Allah melalui Nabi Mika, bangsa Israel harus berlaku adil, mencintai kesetiaan kepada Tuhan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Jadi itu apa yang harus dilakukan bangsa Israel supaya mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu adik-adik pesan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Nah, yang ketiga adik-adik, ada Nabi Nahum. Nah, adik-adik bisa melihat di gambar ini. Nah, tadi ada Nabi Yunus yang memberitakan pesan kepada bangsa di Niniwe. Dan ini Nabi Nahum kembali memberitakan pesan tentang Niniwe, adik-adik. Setelah beberapa waktu lamanya masa pelayanan Yunus, Allah kembali mengutus Nahum untuk menyatakan penghakiman final Allah kepada Niniwe, karena
orang-orang Niniwe kembali melakukan kejahatan dan kembali melakukan dosa-dosa mereka. Adik-adik, ternyata yang dulunya mereka bertobat saat Yunus datang dan memberitakan pesan Allah, mereka kembali melakukan dosa dan kejahatan. Di mana Niniwe akhirnya Tuhan hukum semua orang Niniwe, akhirnya banyak yang meninggal, ya, pemimpin-pemimpinnya dikalahkan melalui bencana, melalui orang-orang yang datang ya menyerang mereka, dan banyak sekali orang-orang Niniwe yang tercerai-berai kemana, ke setiap penjuru bangsa. Akhirnya kota Niniwe, orang-orang Niniwe itu tidak ada lagi. Nah, di kitab Nahum ini menggambarkan tentang kemuliaan Tuhan ketika ia mengalahkan musuh dari umatnya. Karena Niniwe itu juga salah satu bangsa Asyur ya, yang menyerang bangsa Israel, yang suka menyerang, merebut kekuasaan di bangsa Israel. Adik-adik, begitu adik-adik. Nah, yang terakhir adik-adik, terakhir adalah Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini hidup pada masa yang sama dengan Nabi Yeremia. Nah, adik-adik mungkin masih ingat Nabi Yeremia ya, di kisah nabi-nabi besar. Habakuk juga sama seperti hidup pada saat Nabi Yeremia ada. Nah, pada masa Habakuk ini, dalam kitab Habakuk, Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Habakuk bagaimana bangsa Yehuda akan dihukum karena dosa mereka, dan bagaimana Tuhan Allah akan kembali memulihkan umatnya. Begitu adik-adik. Jadi di situ Habakuk bertanya kepada Allah. Adik-adik bisa lihat, semakin hari orang-orang Yehuda semakin fasik dan jahat. Mengapa Allah tidak juga menghukum mereka atas apa yang mereka perbuat? Lalu di situ dalam penglihatannya Allah menjawab pertanyaan dari Habakuk. Bangsa Babel akan datang untuk menghakimi Yehuda. Habakuk kembali tanya, engkau mengirimkan pasukan Babel, bukankah mereka lebih fasik dan jahat daripada Yehuda? Lalu kembali lagi Allah menjawab, ya, tetapi aku juga akan menghukum Babel. Kaum sisa dari umatku yang setia akan dipulihkan. Nah, seperti yang Lusa tadi bilang ya, Habakuk ini mendapat penglihatan bahwa kaum umat Israel ini akan dihukum oleh Allah, tetapi Allah juga akan kembali memulihkan sisa-sisa kaum Israel yang benar-benar mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Di situ Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umatnya bangsa Israel. Demikian juga kepada kita adik-adik. Dari firman ini kita melihat yang pertama, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa adik-adik. Dari kisah Yunus tadi adik-adik kita bisa melihat bagaimana Allah bisa mengendalikan bumi serta isinya. Allah bisa mengendalikan cuaca, Allah bisa mengendalikan hewan-hewan ya tadi. Nah, Tuhan itu Maha Kuasa. Yang kedua, Tuhan itu Maha Kasih. Bagaimana Allah juga bisa mengasihi orang yang berdosa, tetapi orang berdosa itu bertobat dan akhirnya Tuhan tidak jadi memberikan hukuman. Contohnya kepada orang-orang di Niniwe. Dan yang ketiga adik, Tuhan itu Maha Adil. Walaupun umatnya bangsa Israel, umat pilihannya, tetapi waktu mereka melakukan dosa, Tuhan juga menghukum orang-orang pilihannya dengan adil, tidak pilih kasih. Walaupun umat kesukaannya Tuhan itu, tetapi mereka melakukan dosa, ya tetap Tuhan tolong. Tetapi adik-adik, yang keempat, Tuhan itu Maha menepati
berjanji. Tuhan berjanji akan menyelamatkan umatnya. Walaupun Tuhan menghukum, tapi Tuhan tidak akan menghukum selamanya. Tetapi Tuhan akan kembali memulihkan umat-umatnya, juga kita semua adik-adik. Walaupun kita berdosa, tetapi apabila kita bertobat kembali kepada Tuhan, mengikuti setiap perintah Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan mengampuni kita, menjauhkan dosa kita, dibuang ke lautan. Tuhan menolong dan memberikan kita pengampunan. Yang ingin Tuhan lakukan, yang ingin kita lakukan, yang ingin Tuhan supaya kita melakukan itu apa Pak Dede? Kita bisa menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Kita harus menceritakan firman Tuhan kepada orang yang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Tuhan ingin kita menolong orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita melakukan hal-hal yang benar, walaupun kadang hal-hal yang benar itu sulit. Yang keempat, Tuhan ingin kita rendah hati, tidak sombong. Yang kelima, Tuhan ingin kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan terakhir, keenam, Tuhan ingin kita mempercayai kehendak Tuhan. Begitu adik-adik, kiranya firman yang sudah kita dengar, yang sudah disampaikan, Tuhan mengerti dan adik-adik mengerti, dan adik-adik bisa melaksanakannya dalam kehidupan adik-adik. Untuk minggu ini kita tidak ada ayat hafalan yang baru ya adik-adik, tetapi Losa ingin mengingatkan kepada adik-adik yang masih belum menghafalkan ayat, silahkan dihafalkan, direkam dan bisa dikirim melalui WA ya. Ayat-ayatnya terambil dari Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Jadi bisa diingat-ingat kembali, bisa dihafalkan kembali. Bagi yang belum menghafalkan silahkan menghafalkan. Baik, sampai sekian dulu firman yang bisa disampaikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kami ya Tuhan firman melalui nabi-nabi kecil ya Tuhan, melalui Yunus, melalui Mika, melalui Nahum, dan juga Habakuk ya Tuhan. Dari kisah ini kami melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa ya Tuhan, bagaimana Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih, dan Tuhan Maha menepati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Kami bisa menolong orang lain, kami bisa boleh menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang lain. Kami bisa melakukan hal-hal yang benar walaupun hal-hal itu sangat sulit ya Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Berkati kami juga supaya kami terus bersyukur kepada Engkau, dan berkati kami agar kami terus mempercayai kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.